Di balik kabut gunung Sunda yang tebal, tersembunyi rahasia seorang raja yang tak pernah mati. Ia menguasai ilmu sakti ajian macan putih dan memimpin pasukan gaib yang membuat musuh ketakutan. Suatu malam di Ceruk Sawer, ia bertarung melawan Maung Bodas, harimau putih raksasa penguasa rimba. Apa yang terjadi ketika Raja Sakti ini harus berhadapan dengan anaknya sendiri, Raden Kian Santang? Kisah nyata di balik legenda, kekuatan supranatural yang masih mengawasi tanah Pasundan hingga kini. Selamat datang di dunia legenda Tanah Sunda. Hari ini, kita akan mengisahkan salah satu tokoh paling sakti dan bijaksana dalam sejarah Pajajaran. Ia adalah Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Raja yang memerintah dari tahun 1482 hingga 1521 membawa kerajaan Pajajaran ke puncak kejayaannya. Bukan hanya raja biasa, ia adalah pemimpin yang memadukan kekuatan supranatural dengan kebijaksanaan yang sangat merakyat. Kekuatannya yang paling legendaris adalah ajian macan putih. Ilmu sakti yang memberinya kewibawaan seperti Raja Rimba. Siapapun yang melihatnya merasa ada aura mengerikan sekaligus menenangkan. Dan di balik ilmu itu, ada sosok setia yang selalu mengawasinya. Maung Bodas, harimau putih gaib. Prabu Siliwangi lahir sebagai Raden Jayadewata, putra Prabu Dewa Niskala dari Galuh. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Tubuhnya tegap, matanya tajam, dan gerakannya lincah seperti angin hutan. Ia bukan raja yang hanya duduk di singgasana emas. Ia sering turun langsung ke tengah rakyat, berjalan kaki menyusuri sawah, mendengar keluhan petani, dan bercengkrama dengan nelayan di pantai utara. Baginya, seorang raja yang baik adalah raja yang membuat rakyatnya kenyang dan tentram. Kekuatan utamanya bukan hanya dari pedang atau pasukan manusia. Ia menguasai ajian macan putih, ilmu gaib kuno yang membuat tubuhnya sulit dilukai. Pikirannya selalu tajam dan kehadirannya mampu menggetarkan hati musuh maupun rakyatnya. Dengan ilmu ini, ia seperti memiliki kekuatan harimau putih yang legendaris. Suatu hari, dalam pengembaraannya mencari wangsit, Prabu Siliwangi tiba di Ceruk Sawer, sebuah air terjun yang indah dan mistis di wilayah Majalengka. Air terjun itu jatuh seperti tirai perak dari langit. Kabut dingin menyelimuti segalanya. Di tempat itulah, konon, batas antara dunia manusia dan dunia gaib sangat tipis. Prabu Siliwangi duduk di sebuah batu besar, memejamkan mata, dan melantunkan mantra ajian macan putih. Tiba-tiba, hutan bergemuruh, daun-daun bergoyang hebat, burung-burung beterbangan ketakutan. Dari balik pepohonan keluarlah kawanan macan putih yang luar biasa. Bulu mereka bersih seperti salju, mata mereka menyala seperti bara api. Di depan kawanan itu berdiri pemimpinnya, Maung Bodas, harimau putih raksasa. Tubuhnya sebesar kerbau, raungannya menggelegar seperti guntur, dan aura gaibnya membuat udara terasa berat. Maung Bodas adalah Raja Rimba Gaib, penguasa hutan Sunda yang tak terlihat oleh mata biasa. "Siapa kau, manusia berani yang berani menginjak tanah suci ini?" raung Maung Bodas dengan suara yang mengguncang tanah. Prabu Siliwangi berdiri tenang, matanya tak gentar sedikitpun. "Aku adalah Sri Baduga Maharaja, penguasa Pajajaran. Aku datang bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk mencari keseimbangan antara manusia dan alam. Jika kau ingin bertarung, aku siap." Pertarungan dahsyat pun terjadi. Maung Bodas melompat dengan kecepatan kilat, cakarnya menyambar seperti badai.
Prabu Siliwangi menghindar dengan lincah, tubuhnya bergerak seperti angin. Ia memanggil ajian macan putih sepenuhnya. Hutan menjadi arena pertempuran mengerikan. Pohon-pohon tumbang, batu-batu retak, bahkan air terjun Ceruk Sawer seolah ikut bergolak. Puluhan macan putih menyerbu dari segala arah, tapi Prabu Siliwangi bertarung sendirian dengan gagah berani. Akhirnya, setelah pertarungan yang panjang dan sengit, Prabu Siliwangi berhasil menindih Maung Bodas. "Kau mengalahkanku manusia," geram Maung Bodas dengan napas tersengal. Prabu Siliwangi melepaskan cengkramannya dan berkata dengan suara bijaksana, "Aku tidak ingin budak, aku ingin sekutu. Jadilah pengikutku, lindungi tanah Sunda bersalaku. Kekuatanmu akan kujaga, dan kekuatanku akan menjadi milikmu." Maung Bodas menunduk hormat. "Baiklah Prabu, mulai hari ini aku dan pasukanku adalah pengawal gaibmu. Kami akan melindungimu dari ancaman yang tak kasat mata." Sejak saat itu, Maung Bodas dan kawanan macan putih menjadi khodam setia Prabu Siliwangi. Mereka tak terlihat oleh mata biasa, tapi selalu hadir saat dibutuhkan. Simbol harimau putih pun menjadi identik dengan Pajajaran, melambangkan kekuatan, keberanian, dan penjaga abadi tanah Sunda. Dengan kekuatan supranatural yang dimilikinya, Prabu Siliwangi semakin disegani. Namun ia tidak sombong, ia tetap raja yang merakyat. Ia turun langsung ke sawah-sawah, melihat sendiri kesulitan petani saat musim kemarau. Atas perintahnya, dibangunlah irigasi raksasa bernama Sang Hyang Talagarna, telaga buatan yang menampung air hujan, mengairi ribuan hektar sawah, dan mencegah banjir. Sawah menjadi hijau sepanjang tahun, panen melimpah, rakyat tak lagi kelaparan. Ia juga membangun pertahanan kokoh, parit-parit dalam mengelilingi ibu kota Pakuan, benteng-benteng batu yang kuat, dan jalan-jalan yang baik. Pasukannya dilatih dengan disiplin tinggi, tapi Prabu Siliwangi selalu mengingatkan, jangan gunakan kekuatan untuk menindas, gunakan untuk melindungi yang lemah. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran mencapai puncak kejayaan. Pasar ramai, seni berkembang, ilmu pengetahuan dan pertanian maju pesat. Rakyat menyebutnya raja yang turun ke rakyat. Namun, takdir kerajaan tidak selalu mulus. Prabu Siliwangi memiliki seorang putra yang luar biasa bernama Raden Kian Santang. Putra mahkota ini sejak kecil sudah terlatih ilmu bela diri tingkat tinggi. Konon, ia belum pernah melihat darahnya sendiri karena tak ada yang mampu melukainya. Kian Santang pergi bertahun-tahun mencari ilmu ke tanah jauh. Ia bertemu dengan ajaran baru, memeluk agama Islam, dan kembali ke Pajajaran sebagai sosok yang sangat berubah. Ketika bertemu ayahnya, Kian Santang berkata dengan hormat, "Ayahanda, aku telah menemukan jalan yang lebih tinggi. Mari kita bersama memeluk ajaran ini agar rakyat Pajajaran mendapat berkah yang abadi." Prabu Siliwangi terkejut. Ia memegang teguh adat leluhur dan kepercayaan lama. "Anakku, Pajajaran berdiri atas warisan para dewata. Aku tidak bisa meninggalkan itu." Dalam cerita tutur Sunda, konon Kian Santang pernah mencoba mengalahkan ayahnya secara spiritual untuk membuktikan kebenaran ajarannya. Mereka tidak bertarung dengan pedang, melainkan dengan ilmu dan keyakinan. Prabu Siliwangi dengan ajian macan putih dan Maung Bodas di sisinya sangatlah sulit dikalahkan, bahkan oleh anaknya sendiri. Pertarungan itu berakhir tanpa pemenang mutlak, tapi dengan saling menghormati. Akhirnya, Prabu Siliwangi memilih menepi dari duniawi. Ia tidak ingin kerajaan terpecah karena perbedaan keyakinan. Dengan bantuan Maung Bodas dan pasukan gaibnya, ia menghilang ke alam yang lebih tinggi. Konon ia menjelma menjadi harimau putih, berkelana di hutan sancang,
Gunung Gede, atau kawasan gaib lainnya, terus menjaga tanah Sunda dari para perusak. Sebelum menepi, ia berpesan kepada rakyatnya, "Jangan lupakan akar leluhur. Kekuatan sejati adalah keadilan, bukan kekerasan. Harimau putih akan selalu mengawasi kalian dari balik kabut." Hingga kini, legenda Prabu Siliwangi masih hidup. Di malam purnama, konon raungan harimau putih terdengar samar di perbukitan. Petani yang rajin merawat sawahnya akan mendapat berkah dari Sang Hyang Talagarna. Dan siapapun yang berbuat jahat di tanah Pasundan akan merasakan hembusan angin dingin seolah Maung Bodas sedang mengawasi. Prabu Siliwangi bukan hanya raja masa lalu. Ia adalah simbol perpaduan antara kekuatan gaib dan kebijaksanaan manusiawi. Raja sakti, bijaksana dan merakyat yang abadi dalam ingatan tanah Sunda.